Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi desain riset dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi desain riset. Desain riset biasa disebut juga dengan desain penelitian, yang merupakan rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Silain tahun 2018 halaman 23 merupakan desain merupakan mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut Umar tahun 2007, suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif. Menurut Macmillan dalam Ibnu Hajar tahun 1999, rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan desain riset. Studi kasual yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa, atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel. Studi korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruh. Kemudian, studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan berapa banyak. Berikutnya, materi ruang lingkup desain riset. Hipotesis adalah desain penelitian dalam menentukan kesimpulan, lebih menentukan keluasaan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Berikutnya, desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulatis. Jenis-jenis desain riset. Desain penelitian eksperimental. Menurut Arifin tahun 2009, sebagai penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti disertai upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab akibat. Ada 3 jenis desain penelitian eksperimen, yaitu pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true experimental research. Kemudian, desain penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Materi berikutnya, jenis-jenis desain riset. Yang pertama ada desain penelitian eksplanasi, adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini tentu ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antar konsep. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antar dua variabel atau lebih. Desain penelitian studi kasus. Studi kasus memiliki metode paling sesuai untuk fase penyelidikan dari sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan proses historis sebagai jalan untuk penjelasan yang bersifat sebab akibat atau kausalitas. Meskipun demikian, metode studi kasus hanya merupakan persiapan metode penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguji suatu masalah. Manfaat desain riset. Yang pertama ada terkait dengan identifikasi dan pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Yang kedua, menekankan pada pentingnya kualitas prosedur tersebut dalam kaitannya dengan validitas, objektivitas, dan keakuratan kerja penelitian. Proses pembuat desain riset. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua
Tujuan penelitian. Yang ketiga, manfaat dan atau kegunaan penelitian. Yang keempat, kajian pustaka dan kerangka pikiran. Yang kelima, jenis atau pendekatan penelitian. Yang keenam, sampel penelitian. Yang ketujuh, teknik pengumpulan dan analisis data. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.